sehat, dan bahagia. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 2 Tambong Wetan. Perkenalkan, nama saya Betty Liasani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Di modul 1.4 ini, saya didampingi oleh Bu Ika Damayanti sebagai fasilitator dan Bapak Soleh Rosidi sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas 6 SD Negeri 2 Tambong Wetan. Tak lupa salawat serta salam marilah kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu semua, pada siang hari ini saya akan melaksanakan definisi budaya positif di SD Negeri 2 Tambong Wetan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Betty Liasani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Sebelumnya, marilah Bapak dan Ibu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak dan Ibu disilakan untuk duduk kembali. Pada kesempatan siang hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Tambong Wetan. Pada kegiatan guru penggerak Angkatan 9 ini, saya dibimbing bersama Ibu Ika Damayanti sebagai fasilitator dan juga Bapak Soleh Rosidi sebagai pengajar praktik. Pertama-tama, karena kita hari ini membahas tentang diseminasi budaya positif, terlebih dahulu izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu,
budaya positif. Sudahkah Bapak dan Ibu mengetahui apa itu makna dari budaya positif? Dan kira-kira apa saja contoh penerapan budaya positif yang telah kita lakukan? Mungkin ada yang sudah mengetahui? Silakan Bu Ulfa. Iya. Tadi budaya positif itu apa gitu? Iya. Kalau menurut saya segala sesuatu yang berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bisa mengarahkan seseorang, dan lebih luasnya itu di suatu lingkungan itu bisa menimbulkan dampak-dampak yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa, betul sekali. Jadi budaya positif adalah segala hal yang kita lakukan menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kira-kira menuju ke pertanyaan kedua, apa sajakah contoh penerapan budaya positif yang telah kita lakukan, yang sudah kita lakukan di sekolah kita? Adakah Bapak dan Ibu untuk berkenan menjawab? Ya, Bu Ajis. Tepat waktu jadi tidak terlambat. Ya, Bu Ajis mengatakan bahwa penerapan budaya positif yang telah kita lakukan adalah datang tepat waktu dan tidak terlambat. Betul sekali Bu Ajis. Ya, dari Bapak Eko, silakan ya, Bapak. Mungkin untuk siswa itu melaksanakan sebagai SD nomor 2 melaksanakan penghormatan kepada bendera sang merah putih pada waktu akan masuk atau mulai belajar. Oh iya, pembiasaan setiap pagi hari menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghormat kepada bendera. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Jadi budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi sudah tepat ya tadi jawabannya dari Ibu Ulfa, dari Pak Eko dan juga Ibu Ajis. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif, di mana pada hari ini kita akan membahas 8 materi. Materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam keyakinan kelas, ketujuh posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa topik yang akan kita bahas, adakah Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar mungkin dari 8 topik ini? Belum? Pernah? Apa Bu Ulfa? Ya, kalau dari 8 materi itu ada beberapa yang pernah saya dengar, saya baca, juga dan kalau mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan teknis seperti itu, iklan seperti itu, pernah beberapa dari materi itu saya dengar. Di antaranya seperti yang poin pertama, paradigma belajar, kemudian disiplin positif, itu juga sering kami dengar. Nah, tapi mungkin nanti yang lainnya, dan ada satu yang saya itu nanti penasaran, itu yang keyakinan kelas. Dan nanti mungkin saya tertarik sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa. Nanti kita akan membahas satu persatu dari 8 topik ini. Langsung saja kita lanjutkan.
pada topik kita yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang saat ini sedang kita jalankan, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian hari ini kita akan belajar cobalah buka. Sekarang Bapak dan Ibu bayangkan di tangan-tangan Bapak dan Ibu menggenggam sesuatu hal yang sangat berharga. Bayangkan Bapak dan Ibu sedang menggenggam sesuatu hal yang sangat-sangat berharga dalam hidup Bapak. Coba perhatikan Bapak Ibu. Nah, sudah dipikirkan ini apa yang digenggam? Kemudian teman di sebelah Bapak dan Ibu saling ya berarti ya, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Bapak dan Ibu bersedia membuka kepalan tangan. Coba boleh dilakukan selama 30 detik, saling mengganggu satu sama lain dengan Bapak ya. Ya, coba saling meminta tangan Bapak dan Ibu yang ada di sebelahnya untuk membuka, dipaksa untuk membuka. Kira-kira mau membuka tangannya atau tidak? Seperti Pak Ito. Pak Ito menukar sesuatu yang berharga dari Pak Aan dengan snack. Kira-kira sama Pak Aan dibuka atau enggak ya tangannya? Ya, ini namanya permainan buka gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan pertama. Kira-kira ketika Bapak dan Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga dan saling mengusik, siapakah yang berhasil membuka kepalan tangan? Ada yang berhasil membuka kepalan tangan sebelahnya? Tidak. Kira-kira misalkan ada yang membuka kepalan tangan, Bapak dan Ibu alasannya apa? Karena tidak ada yang membuka, berarti pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Siapakah yang menutup kepalan tangan? Masing-masing ya. Apa alasan seseorang itu tetap menutup kepalan tangan walaupun Anda minta? Boleh pakai mikrofon Bu Dia? Alasannya masih menutup kepalan tangan adalah karena yang kita lihat ini berharga, sangat berharga, sangat berharga, jadi tidak tergoyahkan untuk terbuka, tidak tergoyahkan untuk terbuka. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri kita sendiri. Setuju dengan Ibu Dia? Diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita melakukan permainan buka dan tutup? Karena ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa sesungguhnya seseorang ingin melakukan sesuatu itu berdasar dari keinginan dalam dirinya, tidak bisa diusik oleh orang lain, dan timbullah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, mungkin pernah ya kita
di kelas ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Sebagai contoh, ketika ada anak melakukan kesalahan, kita tidak mengajaknya untuk berdiskusi, tetapi kita malah mengajaknya untuk diberikan kritik anaknya. Oke, selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Setiap hari kita masuk kelas, kita memberikan keyakinan positif kepada murid-murid kita. Harus pandai, rajin belajar, bersikap sopan. Pak Guru, Bu Guru yakin pasti kamu bisa. Itu ya, contohnya dengan penguatan positif seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita Bapak Ibu guru nih di dalam kelas, kita terkadang merasa lebih dewasa dari anak-anak. Jadi anak-anak itu harus nurut dengan perintah yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, ternyata beberapa kegiatan tersebut adalah miskonsepsi dari teori kontrol. Jika kita hubungkan dengan permainan buka tutup tadi, tidak ada yang bisa mengontrol seseorang kecuali seseorang itu sendiri. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, sebelum ke pendekatan teori kontrol, sebelumnya kita telah mengetahui bersama bahwa ada teori yang namanya stimulus respon, di mana ada stimulus, di situ ada respon. Tetapi ternyata setelah ada pendekatan teori kontrol, teori paradigma stimulus respon itu sudah tidak relevan lagi. Seperti Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang diubah adalah tetap dari diri kita. Nah, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah realitasnya kebutuhan kita sama. Misal sama-sama kita butuh ingin mencerdaskan anak bangsa. Tetapi kalau dengan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Karena di kelas itu kan ada anak yang dia pandai di matematika, ada anak yang pandai di olahraga. Kalau kita menggunakan stimulus respon itu tidak bisa terlayani, karena stimulus respon itu covernya adalah kita sama. Tapi kalau teori kontrol kita berbeda, kita menyadari kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus respon. Kamu itu anak-anak, semuanya itu anak-anak. Kita pandang sama. Tapi kalau dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dengan keunikannya masing-masing. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita menyetir anak agar anak itu mau sependapat dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami. Kemudian, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Ini adalah stimulus respon. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan ketika ada anak yang marah, itu bukan suatu kesalahan. Itu adalah dia memiliki tujuan. Kenapa dia marah? Dia punya tujuan, bukan karena dia salah.
Misalkan ada anak yang datang terlambat, jangan dilihat dari sebagai suatu kesalahan, karena dia pasti punya alasan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini adalah stimulus respon. Di teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon, kita terbiasa untuk mengontrol orang lain. Di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ketika kita mencoba untuk membujuk anak-anak, misalnya bel istirahat sudah berbunyi, anak-anak masih di halaman, kita bujuk anak-anak dengan pelan, ayo nak, sudah bel, kita masuk. Karena anaknya nggak mau masuk, kita pakai cara paksaan. Ya, itu di stimulus respon. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan tawaran kepada anak-anak. Kemudian model berpikirnya menang dan kalah. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, model berpikirnya sama-sama menang, tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Inilah stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian menuju ke disiplin positif. Bapak dan Ibu sering mendengar kata disiplin? Ya. Adakah yang tahu apa itu makna disiplin? Mentaati tata tertib atau aturan yang berada. Mentaati tata tertib Aturan yang ada. aturan yang ada. Baik, terima kasih Bu Deni jawabannya. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, reward, tanpa ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah arti dari disiplin positif. Nah, kemudian tadi dikatakan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi. Di sini saya memberikan beberapa contoh yang dekat dengan kita. Nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian di sini untuk menambahkan wawasan Bapak dan Ibu, saya juga memberikan contoh dari IDO Primary Years Program (PYP) terhadap sikap murid yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Begitu juga nilai kebajikan dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines dan life skills. Di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Masih ada lagi Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal dari The Virtues Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada banyak sekali ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu cermati
peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang dapat kita adopsi dari beberapa yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, manusia itu tentunya terlahir, dia memiliki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, di mana seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sebagai contoh, kita bekerja, manusia bekerja itu karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia, contohnya untuk bertahan hidup. Tapi ternyata kebutuhan dasar manusia ini jangan kita pandang hanya sebagai yang dimiliki orang dewasa saja, karena anak-anak pun mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Apa saja itu? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, tadi sudah saya singgung, bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi apa saja? Makan, ya, betul. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu hal yang paling pokok untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah bagian dari kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasanya untuk anak usia SD ini penguasaan ini hampir menjadi bagian kebutuhan dasar yang paling tinggi untuk anak-anak. Karena anak-anak usia SD ini dia selalu ingin untuk dianggap bisa memimpin, selalu ingin dianggap bisa diakui dan didengarkan pendapatnya. Kemudian kebebasan. Anak-anak itu secara kodratnya itu suka dengan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Walaupun pada saat ini anak usia SD dalam hal kebebasan tetap harus dengan kontrol dari guru dan orang tua. Kemudian kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Anak kecil, anak SD identik dengan rasa senang, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kenapa humor masuk? Mungkin Bapak dan Ibu sering mengetahui murid-murid kita itu saling meledek, temannya dijadikan bahan leluconan. Nah, anak yang membuat temannya menjadi bahan leluconan, dia akan merasa senang. Namun di sisi lain, anak yang menjadi korban, dia akan merasa sedih. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Jadi 5 kebutuhan dasar tadi masih kita kemas lagi menjadi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi, Bapak dan Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan motivasi. Motivasi di sini dibagi jadi 2, Bapak dan Ibu. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Dari judulnya sudah bisa kita tebak ya, ekstrinsik berarti dari luar diri anak-anak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak sering ini melakukan, aku mau kerjakan PR,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau berangkat paling pagi biar aku nanti bisa dapat bintang dari Bu Guru. Itu motivasi eksternal. Nah, diharapkan kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita itu bisa membangun motivasi intrinsik dalam diri peserta didik kita untuk menjadikan mereka itu orang-orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman, Bapak dan Ibu sudah tentunya familiar sekali ya. Hukuman tidak terencana atau datangnya itu tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Murid tidak dilibatkan dalam pembentukan suatu hukuman itu, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu adalah hukuman. Yang kedua, agak halus nih dari hukuman, yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu disepakati, terencana, sesuai dengan peraturan. Di sekolah sudah ada peraturan sekolah, di kelas ada peraturan kelas. Tetapi murid itu tetap dibuat tidak nyaman karena sikap guru itu selalu memonitoring murid. Jadi murid itu merasa bahwa dirinya seperti dipantau terus. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pilihan yang paling baik, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari masalahnya. Ketika dia marah mukul temannya, posisi guru, kita tidak boleh melakukan hukuman ataupun konsekuensi. Kalau hukuman itu langsung, kenapa kamu mukul temanmu? Karena kamu mukul temanmu, sekarang lari ke lapangan 2 kali. Itu nggak ada di peraturan sekolah ya, makanya itu hukuman. Tapi yang kedua, kenapa kamu mukulmu? Kamu tahu tidak? Kamu telah melanggar apa? Melanggar peraturan kelas. Peraturan kelas yang mana? Yang menjahili teman. Ketika saya menjahili teman, berarti saya harus mau mengerjakan tugas 2 lembar. Karena itu peraturan sudah tertulis, kalau kita menjahili teman, kita mengerjakan tugas 2 lembar, mau nggak mau dia harus melaksanakan. Tetap di sini siswa nggak nyaman. Yang ketiga, restitusi. Anak itu disuruh mencari solusi sendiri dengan bantuan kita. Bagaimana cara kamu memperbaiki sikapmu? Oke. Bila kita melihat bagan di samping, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, disiplin saja ya, nggak ada kata positifnya, sesungguhnya sudah merupakan suatu identitas kesuksesan. Dan hukuman itu merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi jadi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Di tabel ini ada identitas gagal dan identitas berhasil dari motivasi eksternal dan intrinsik. Menghukum itu membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Apa yang dirasakan siswa? Dia akan merasa sakit hati, kekecewaan. Kekecewaannya dia akan dipendam. Kemudian untuk temannya sendiri akan membuat alasan-alasan. Jadi akan menutup suatu kesalahan itu dengan kebohongan, ditutup lagi dengan kebohongan lagi, karena takut dihukum. Kemudian kalau pemantau, kita sebagai pemantau itu akan selalu menghitung dan mengukur, kamu udah melakukan pelanggaran
manajer itu selalu mengajukan pertanyaan. Seperti itu. Kita lanjut saja. Pada intinya, disiplin itu adalah identitas sukses dan hukuman itu adalah identitas gagal. Sebisa mungkin kita sebagai guru menghindari hukuman. Selanjutnya, kira-kira kalau Bapak dan Ibu diminta untuk memilih hukuman atau konsekuensi? Kenapa memilih konsekuensi? Bisa menggunakan mikrofon? Ya, Bu Yulis. Karena kalau konsekuensi itu dia melakukannya secara sadar, jadi dia udah tahu kalau saya melakukan gini berarti konsekuensi yang saya dapatkan ya sesuai konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Yulis. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita berpikir. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Ke pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bagus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan Bu ya. Beliau menyebutkan murid diminta bertelanjang. Kata diminta itu kan sebuah perintah dari kita. Diminta bertelanjang itu tapi hukuman. Beda kalau kata beliau tadi konsekuensi adalah kesadaran dari diri sendiri. Artinya kan seperti yang di poin 1, 2, 3 membersihkan coretan. Dia sadar bahwa coretan yang dibuatnya di jari tulis itu harus dibersihkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dia atas jawabannya. Nah, ini dia kunci jawabannya. Hukuman, ya, betul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jadi di pinggir lapangan ada bangku, duduk di situ. Tidak diizinkan hukuman. Apa Bu Dani? Hukuman karena itu kan ada kata tidak diizinkan bermain. Oke, hukuman ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pelajaran. Diminta untuk tinggal 15 menit. Karena terlambat 15 menit, dia diminta tinggal 15 menit. Konsekuensi atau hukuman? Ada konsekuensi, ada hukuman ya. Baiklah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana Pak AA sebagai guru PJOK? Hukuman? Kalau mengelilingi lapangan basket itu kan yang menurut kan guru. Bukan konsekuensi. Dia tuh
hukuman ya. Ada yang berpendapat lain? Konsekuensi? Oke, kita akan cari jawabannya nanti ya setelah ini. Pertanyaan terakhir. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apa menurut Pak? Hukuman. Oke, mari kita lihat jawaban dari Bapak dan Ibu. Oke. Ya, ternyata lari mengelilingi lapangan tadi konsekuensi. Kenapa? Karena sejalan dengan pelajarannya ya. Ya, semoga dengan berlatih menjawab pertanyaan hukuman atau konsekuensi, Bapak dan Ibu bisa membuat sebuah latihan diri untuk menghindari hukuman, lebih ke konsekuensi. Ya, Bapak Ibu, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar tambah semangat. Karena sudah siap, di sini ice breakingnya adalah apa ya? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas semangatnya. Gimana? Semangatnya sudah tercas lagi? Oke, kita lanjut ke restitusi. Restitusi murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Restitusi itu berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Selanjutnya restitusi itu fokus pada solusi, sedangkan restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, kemudian 3 tahap evaluasi diri. Jadi untuk melaksanakan restitusi, anak-anak itu diberi kesempatan untuk belajar mengevaluasi diri dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, saya tidak suka. Ketika dia melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kenapa kamu melakukan itu? Dia suruh menjawab, saya tidak suka apa? Tidak suka cara berbicara padamu. Contohnya. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah, jadi anak-anak diminta untuk mengingat lagi kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Kesalahan yang saya lakukan, saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan, sehingga membuatmu marah. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ajak anak untuk memperbaiki.
Besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Besok lagi saya akan berbicara lebih lambat. Besok lagi saya akan menyampaikan pemahaman saya kepadamu. Selanjutnya, tadi yang diinginkan oleh Ibu Ulfah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kan di sekolah kita sudah ada peraturan kelas, begitu ya Bu Ulfah ya? Ya, jauh sebelum ada keyakinan kelas, di kelas-kelas kita sudah tertempel peraturan kelas, peraturan sekolah. Mengapa? Mungkin hal ini bisa terjawab dengan pertanyaannya, Bapak Ibu, mengapa ya ketika kita itu memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita mengenakan helm saat kita berkendara? Bisa dijawab dengan mikrofon ya? Ya, silakan Pak An. Agar apa tadi? Kenapa kita pakai helm saat kita menaiki motor? Demi keselamatan kita. Ya, demi Keselamatan diri sendiri. demi keselamatan diri sendiri. Terima kasih Bu Dani jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Alasannya apa? Untuk melindungi diri dari penyakit, misalnya corona. Melindungi diri dari penyakit. Kalau masker itu kan corona ya. Ya, oke, mungkin Terus kalau cuci tangan itu hubungannya dengan kuman. Ya, terus kalau makan kan biar higienis tangannya ya. Ya, oke. Mari kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Ya, betul. Jadi di dalam kita memakai helm saat mengendarai motor itu ada nilai keselamatan. Kalau kita nggak yakin bahwa pakai helm itu kita selamat, pergi kemanapun kita nggak akan pakai helm. Mungkin keselamatan itu bukan serta-merta kita terhindar dari kecelakaan, enggak ya. Keselamatan dari tersengat lebah itu juga bisa ya. Keselamatan diri kita dari tersengat semut atau hewan-hewan yang bisa mengenai mata kita. Ketika kita menggunakan helm yang ada kacanya, kita bisa selamat gitu. Iya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang seperti itu tadi ya. Ketika pakai masker, cuci tangan adalah nilai kesehatan. Berarti itu kan nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat tersurat dan nilai-nilai itu terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sekarang kalau kita meyakini nilai keselamatan, itu kan universal, tidak memandang ke satu suku, ke satu agama, tapi itu untuk semuanya. Siapa sih orang di dunia ini yang nggak pengen selamat? Ya ada kan, semuanya pengen selamat, dan itu adalah nilai yang universal. Kemudian siapa sih di dunia ini yang nggak ingin sehat? Semua orang pengennya sehat, dan nilai itu tidak mengacu pada satu suku, satu negara, satu bahasa ataupun agama. Kemudian seseorang itu akan merasa lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Ya, walaupun pada saat ini masih kita sering jumpai orang-orang itu melakukan suatu hal itu hanya karena untuk demi tidak melanggar peraturan. Nah, hal inilah yang harus
kita rubah di siswa kita. Nah, siswa kita perlu mendengarkan, perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Jadi di dalam pembentukan keyakinan kelas itu usahakan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, mudah untuk dipahami, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja, agar mudah diingat, tidak usah banyak-banyak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah untuk diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan dalam membuatnya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid kelas 6. Sudah ditempelkan di sini. Ada senantiasa bersemangat, saling menyayangi, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, disiplin dan tepat waktu, menjaga kebersihan, selalu jujur. Jadi kata-kata yang ada di keyakinan kelas ini singkat tapi positif katanya. Tidak ada kata tidak, jangan, itu tidak ada. Jadi selalu dalam kalimat positif. Nah, ini adalah kemarin dokumentasi dari pembuatan kesepakatan kelas. Ya, bisa lanjut. Ini anak-anak menuliskan apa yang ingin ia harapkan di kelas. Selanjutnya, ketika mereka sudah menuliskannya, yang pertama, mereka menempelkan pada apa tulis ini kemarin saya bagi menjadi 3, di mana yang kolom pertama sebelah ujung sana itu digunakan untuk menampung aspirasi utama mereka, dan kalimatnya itu masih campur-campur, masih ada kalimat 3 bitnya. Ya, mereka menempelkan ya apa yang mereka tulis. Kemudian di bagian kolom yang tengah, anak-anak diajak untuk mengubah kalimat yang negatif itu menjadi kalimat positif. Seperti disiplin dan tepat waktu itu kemarin adalah dari ide anak, yaitu tidak terlambat. Kata tidaknya dihilangkan menjadi tepat waktu. Selanjutnya, dari hasil bersama anak-anak, kemudian guru bersama anak juga menuliskan kesepakatan di sebelah papan tulis yang paling ujung sini. Setelah itu dibuatlah sebuah kesepakatan keyakinan kelas yang kemudian ditempel pada pojok kelas, dan anak-anak menyetujuinya dengan memberikan jempol mereka yang sudah diberikan cap sebagai tanda setuju. Nah, ini adalah serangkaian pembentukan keyakinan kelas, hampir sama dengan pembentukan peraturan kelas. Yang membedakan adalah lebih singkat dan kalimatnya itu kalimat positif. Sudah tidak ada lagi kata jangan mencontek, jangan tidur di kelas, tidak boleh marah. Nah, itu dirubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya, speaking lagi. Coba Bapak Ibu berdiri ya, berdiri ya. Kita akan senam panjang dan pendek. Panjang dan pendek ya. Silakan. Panjang, pendek, pendek. Panjang,
Ya. Kita ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Apa itu guru sebagai penghukum? Next. Ya, guru sebagai penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik, ya seperti gambar karikatur ini ya, menunjuk-nunjuk, melotot gitu, nadanya melengking tinggi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu salah, selalu terakhir yang selesainya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Mau nggak mau murid harus mau sama dia. Kemudian untuk posisi kontrol yang selanjutnya, guru menerapkan masih posisi kontrol penghukum. Mari kita amati video berikut ini. Naren, di sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu tadi adalah video guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kemudian guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Nada suaranya itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, namun lesu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa menjadi tidak nyaman atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, akan seperti itu. Di posisi ini, murid itu akan menjadi memiliki penilaian yang lebih buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga, dia merasa kecewa dan merasa menjadi orang yang bersalah dan mengecewakan orang-orang yang di sekitarnya. Seperti pada video berikut ini. Masih dengan kasus yang sama, Naren terlambat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah?
sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, jadi pada posisi ini seorang murid itu akan merasa dirinya salah, membuat bu gurunya itu jadi merasa si anak disalahkan. Untuk posisi kontrol selanjutnya adalah guru sebagai teman. Ini juga sering kita lakukan. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid. Kemudian mata senyumnya jenaka. Nah, guru di posisi teman itu akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, ternyata hal negatif dari posisi teman adalah apabila suatu saat nanti guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu guru adalah teman saya. Nah, ketika bapak ibu guru nggak ada, mereka akan merasa kehilangan. Murid merasa dikecewakan oleh gurunya dan tidak mau lagi berusaha. Lalu videonya adalah seperti berikut ini. Posisi teman. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita. Sebagai seorang guru yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan itu berupa peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan akan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti dari perilaku seseorang. Seperti yang tampak pada video berikut ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini adalah posisi pemantau. Jadi segalanya disambungkan dengan konsekuensi. Lalu yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, dan di manajer itu murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid sebagai
bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana untuk kamu memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Nah, kita itu diajak untuk membimbing murid untuk dapat menghibur dirinya. Seperti pada cuplikan video berikut ini. Masih dengan kasus yang sama, tapi perlakuan yang berbeda. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang 5 posisi kontrol beserta video bagaimana cara menerapkan 5 posisi kontrol tersebut. Selanjutnya, video tersebut diambil dari channel YouTube Pendidikan Guru Penggerak @pendidikan guru penggerak 8059. Selanjutnya, coba Bapak Ibu menjawab pertanyaan berikut ini. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin bisa dengan mikrofon Ibu dia. Oh, Pak Eko ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya. Penghukum. Ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Apa Bu dia? Teman. Ayolah lakukan demi saya. Tadi penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, teman. Ayolah lakukan demi saya ya. Teman ya, betul. Mari kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kata-kata menghukum. Ayo lakukan demi saya, itu teman. Selanjutnya,
bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Apa? Penghukum. Penghukum. Oke. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Merasa bersalah. Ingat, bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Merasa bersalah. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Oke. Mari kita lihat kuncinya. Ya, kamu selalu yang paling terakhir itu menghukum. Kamu tidak akan mendapat bintang bila tidak menyelesaikan tugas. Itu pemantau ya. Kenapa? Karena di sini ada kesepakatan kelas. Kalau selesai tugas dapat bintang. Ini kan kesepakatan. Berarti dia hubungannya konsekuensi. Jadinya pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Penghukum, jelas sekali. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Membuat merasa bersalah. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Baiklah Bapak Ibu, berarti dari kelima posisi kontrol tadi, manakah posisi yang paling baik? Ya, betul, manajer. Nah, untuk menjadi guru yang bisa mempunyai posisi kontrol manajer, kita harus bisa nih menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru bersama murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi, apa itu? Bagaimana tahap-tahapnya? Tahapan pada segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini ada teori kontrol. Tadi di awal tadi kita membicarakan tentang teori kontrol. Ternyata ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah melewati tahap 1 ke tahap validasi. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Ingat ya Bapak Ibu bahwa anak-anak itu melakukan suatu kesalahan pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua itu mempunyai motivasi yang internal dari dalam diri yang hubungannya dengan nilai-nilai kebaikan universal. Adapun penjabarannya, yang langkah pertama tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita itu menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita berikan kepada anak-anak kita pada tahap menstabilkan identitas di awal-awal. Selanjutnya, ada tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimat-kalimat berikut ini mungkin terdengar asing buat Bapak dan Ibu guru. Namun, bila kalimat ini dikaitkan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Memukul misalnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi dirimu. Apa yang penting buatmu. Terus yang terakhir adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru.
Untuk selanjutnya, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap yang ketiga ini, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Nah, teori kontrol itu menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati bersama? Bisa juga guru bertanya dengan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, ataupun menggunakan pertanyaan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Berikut ini adalah contoh dari video penerapan segitiga restitusi. Yang ini berbeda kasus. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kelas fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari segitiga restitusi dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Tentunya video tadi saya ambil dari channel YouTube-nya Pendidikan Guru Penggerak 8059. Selanjutnya di sini berikut ini adalah praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama murid saya. Semoga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu. Salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Fitri Yasani, JGB Angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Pada modul 1.4, saya didampingi oleh Ibu Ika Damayanti sebagai fasilitator dan Bapak Soleh Rosidi sebagai pengajar praktik. Berikut ini adalah hasil praktik segitiga restitusi yang saya lakukan. Pada kasus pertama, dengan kasus siswa kerap datang terlambat masuk ke kelas setelah istirahat. Lambat masuk ke kelas setelah istirahat. Baiklah Bapak dan Ibu, itu tadi adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam menerapkan posisi guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Tambong Wetan. Apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum acara pada siang hari ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Amin, cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Tambong Wetan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.